Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam kitab hadis diceritakan ada satu surat yang fadilah daripada surat itu di dalam Al-Quran sangat banyak. Di antara fadilah daripada surat itu diceritakan dalam satu hadis saat Rasulullah SAW dilapori oleh seorang sahabat. Sahabat ini mengeluh dengan seorang imam yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW di Masjid Quba. Karena selalu imam di Masjid Quba pada saat itu setelah baca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, baik pada saat sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, bahkan pada saat sholat Jumat, selalu surat Al-Ikhlas yang menjadi pilihan bacaan ayatnya. Sehingga jamaah di Masjid Quba pada saat itu keberatan dengan pembacaan surat Al-Ikhlas yang dilakukan oleh imam itu terus pada setiap sholat 5 waktu. Hal ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah yang mendapatkan laporan itu kemudian memanggil imam bersangkutan dan kemudian bertanya, "Kenapa kamu membaca surat Al-Ikhlas selalu di dalam sholatmu?" Ya, orang ini kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini uhibbuha." Ya Rasulullah, saya menyukai surat Al-Ikhlas itu. Maka Rasulullah mendengar jawaban itu kemudian mengatakan, "Hubbuka iyyaha tudkhilukal jannah." Kecintaan kamu terhadap surat Al-Ikhlas itu kelak menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa yang sama juga terjadi pada saat Rasulullah SAW mencarikan jodoh buat salah satu putrinya beliau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Pada saat itu banyak orang ingin meminang Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, tapi hampir semua yang meminang Sayyidah Fatimah Az-Zahra ditolak oleh beliau, termasuk Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Sehingga Rasulullah sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah sempat kebingungan mencarikan jodoh untuk salah satu putri yang sangat ia cintai itu. Singkat cerita, Rasulullah buat kesepakatan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Akan diselenggarakan sayembara. Apakah Sayyidah Fatimah Az-Zahra mau menerima siapapun nanti yang akan menang sayembara itu kelak akan menjadi suaminya? Ternyata Fatimah Az-Zahra terima itu. Terima sayembara tawaran dari Rasulullah SAW. Ternyata sayembaranya diumumkan oleh Rasulullah, siapapun yang bisa menghafalkan, mengkhatamkan bacaan Al-Quran di hadapan Rasulullah, maka orang itulah yang berhak untuk menikahi putrinya beliau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Datang sahabat bermacam-macam, mulai dari Utsman, mulai dari Sa'ad bin Abi Waqqas sampai Abdurrahman bin Auf, datang berusaha untuk mendapatkan putrinya Rasulullah. Tapi mereka kudu ndak lancar bacaannya, hafalannya di hadapan Nabi, sehingga datang Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak membaca Al-Quran mulai dari awal surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Tapi oleh Ali bin Abi Thalib hanya dibacakan surat Al-Ikhlas, dan bacaannya itu diulang sebanyak 3 kali. Qullallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung kemudian dikomentari oleh Rasulullah, "Saya nikahkan putri saya dengan mahar berupa surat Al-Ikhlas yang engkau baca khatam 3 kali ini karena Allah Subhanahu wa taala." Diterima langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama setelah membaca hadis-hadis yang menceritakan fadilah dan keutamaan surat Al-Ikhlas itu, kemudian mencari tahu kenapa surat Al-Ikhlas menempati salah satu tempat yang sangat istimewa dibandingkan 114 surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Padahal kalau kita hitung-hitung ayatnya tidak seberapa, apalagi jika dibandingkan dengan surat Al-Baqarah, surat yang memiliki banyak sekali ayat di dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas itu hanya 3 atau 4 ayat saja. Tapi kemudian hampir seluruh makna Al-Quran, hampir seluruh semua ajaran Nabi
itu dirangkum dengan sangat baik dalam surat Al-Ikhlas. Maka nama surat itu sendiri surat Al-Ikhlas. Biasanya Allah Subhanahu wa taala menamakan nama surat tertentu, dan nama surat tertentu itu kembali disebut di dalam salah satu ayat pada surat tersebut. Surat Al-Baqarah, cerita tentang Al-Baqarah itu banyak sekali dalam surat Al-Baqarah. Sampai-sampai ada cerita Bani Israel minta diterangkan sapi betina model apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innal baqarata syabaha alaina wa innal insyaallahu lamuhtadun. Tersebut kata-kata Al-Baqarah di dalam salah satu ayat di surat Al-Baqarah. Begitu juga Ali Imran, banyak cerita tentang keluarga Imran di dalam ayat tersebut. Namun tidak dengan surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menamakan surat tersebut dengan Al-Ikhlas, tapi tanpa satu pun kata Al-Ikhlas dibunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat dari surat tersebut. Qul huwallahu ahad, tidak ada kata Al-Ikhlas di situ. Allahus samad, juga tidak ada kata Al-Ikhlas di situ. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada kata Al-Ikhlas. Sehingga para ulama kemudian merumuskan ikhlas salah satunya berbuat tanpa harus berbunyi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika di tengah masyarakat kita ada orang yang mengaku sebagai mukhlisin, saya ikhlas bantu beliau, tapi dia sebut-sebut bantuan itu, maka kemudian kita masih bisa mempertanyakan apakah betul dan jujur pengakuan dirinya telah melakukan amal soleh itu dengan ikhlas, atau hanya semata-mata pengakuan dari mulutnya semata. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya dari segi penamaan. Awal ayat ini merupakan inti daripada ajaran agama para nabi, mulai Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad, katakanlah dia itu adalah esa. Esa di dalam makna lain di dalam kitab tasawuf disebutkan makna esa itu tidak mendua. Saat kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maknanya kita tidak akan pernah selama-lamanya menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengakuan terhadap Tuhan dalam ajaran agama Islam sangat berbeda dengan pengakuan Tuhan di dalam ajaran agama yang lain. Saat seorang Kristen misalnya mengakui jika ada Tuhan Yesus, tapi dia tidak mengingkari kalau tiada di lain Tuhan Yesus itu Tuhan Ibu. Dia tidak mengingkari adanya Tuhan Anak. Dia tidak mengingkari adanya Tuhan Bapa. Dia hanya mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dalam akidah Islam, akidah yang model seperti ini tidak bisa diterima. Sebelum kita mengisbatkan, mengikrarkan hanya ada satu Tuhan yang patut kita sembah, terlebih dahulu kita harus menafikan, menegasikan semua Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat syahadat kita itu berbunyi asyhadu an la ilaha, saya bersaksi tiada Tuhan Yesus, tiada Tuhan Bunda Maria, tidak ada Tuhan Bapa, dan tidak ada dewa-dewa yang disembah oleh orang Hindu atau oleh orang Buddha. Orang Hindu misalnya, ketika dia percaya Brahma sebagai Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, dia juga harus percaya kalau Krishna lah yang telah merawat ciptaannya Brahma. Itu dalam keyakinan Hindu. Dia juga harus percaya kalau selain ada Brahma dan Vishnu atau Wisna, juga ada Tuhan yang disebut dengan Siwa. Ada banyak Tuhan. Tapi Islam tidak bisa menerima konsep seperti itu. Maka mulai dari surat Al-Ikhlas itu tidak mendua. Kita diajarkan selalu untuk fokus kepada satu, Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di lain tempat Imam Al-Ghazali, misalnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan ikhlas itu juga bisa semakna dengan tauhid. Ikhlas itu selain mengerjakan tanpa berbunyi, makna ikhlas itu juga bisa bermakna tauhid. Fokus pada satu pekerjaan, tidak mendua dalam pekerjaan itu. Saat kita melaksanakan ibadah sholat,
Kita mau mengukur apakah sholat kita itu ikhlas karena Allah atau bukan. Mudah saja ukurnya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ukur apakah ketika kita mengerjakan sholat masih memikirkan selain daripada Allah apa enggak. Kalau kita dalam mengerjakan sholat masih memikirkan Allah, berarti kita telah mendua, minimal mendua dalam pikiran saat kita mengerjakan ibadah sholat. Maknanya apa? Keikhlasan kita itu masih bisa dipertanyakan. Saat kita telah menerima salah satu perempuan jadi istri kita, kemudian kita bersama dengan dia di saat senang maupun di saat sedih, tapi sekembali kita dari kantor ke rumah, kita masih ingat perempuan lain, perempuan orang bahkan selain daripada istri kita, maknanya kita enggak ikhlas menerima istri kita itu apa adanya. Kita masih mendua pikiran kita selain daripada istri kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah kenapa kalau dalam ilmu tasawuf yang namanya ikhlas itu letaknya di sir. Kalbu manusia itu ada 5 komponen. Ada namanya basirah, paling rendah. Ada namanya dhamir, naik level sedikit. Ada yang namanya fuad, level ketiga. Ada yang namanya sir, tempat rahasia, di mana Allah Subhanahu wa taala mencantumkan semua gagasannya itu terletak pada sir. Dan sir itu tidak mungkin diperoleh kecuali oleh orang-orang yang mukhlisin lahuddin, orang yang sangat ikhlas dalam menjalankan apapun ketentuan dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita sanggup ikhlas minimal seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tadi, baru kemudian akan muncul kesomadiahan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Kita akan sadar kita tidak akan mungkin bisa hidup, kita tidak akan mungkin bisa selamat kecuali kita mensomadiahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat lanjutan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memperkenalkan dirinya sebagai Samad, Allahus Samad. Apa makna Samad? Semua referensi hidup kita, semua preferensi hidup kita hanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada tempat lain untuk kita mengadu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Samadiyah atau makna Samad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tapi akhir-akhir ini kita mengalami banyak ujian. Berbagai krisis kita lewati. Orang-orang menyebutnya dengan sebutan krisis multidimensional. Ada krisis ekonomi, efek daripada krisis kesehatan. Efek daripada krisis ekonomi juga bisa memunculkan krisis politik, krisis keamanan. Tingkat kejahatan naik di mana-mana. Banyak orang yang kelaparan karena tidak bisa cari rezeki. Banyak orang yang harus mengkarantina diri karena terkena virus penyakit. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan ini sikap kaum muslimin bermacam-macam dalam menanggapinya. Ada di antara kaum muslimin yang sangat paranoid dengan penyakit Covid ini. Sehingga saking paranoidnya dia mendewa-dewakan hasil temuan manusia di dalam bidang ilmu pengetahuan, seolah-olah itu hanya satu-satunya solusi yang bisa dilakukan manusia dalam mengatasi penyakit ini. Ada di antara manusia seperti itu, paranoid. Ketemu orang enggak mau lagi, sholat berjamaah enggak mau lagi, pakai masker iya, tapi kemudian jaga jarak, enggak mau ngobrol sama orang. Ada orang bertamu ke rumah dia, pintu ditutup, tapi mau masuk disemprot dulu orang tersebut, baru boleh masuk ke rumah dia. Ada di antara saudara-saudara kita seperti itu. Nah, kalau kita meyakini Allahus Samad, itu bukan sikap orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tempat kita berlindung, Samad. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, cobaan krisis kesehatan ini juga menyebabkan ada sebagian saudara kita begitu jumawa, menjadi orang yang takabur, bahkan menjadi orang yang sembrono. Dia tidak lagi memerhatikan sunnatullah dalam menghadapi dunia kehidupan ini. Dia menantang, petantang pententeng, Covid, panena Covid, aci keno, lawandro. Ada orang seperti itu juga. Padahal Rasulullah SAW selain secara hakikat menanamkan kepada kita Allah satu-satunya faktor yang bisa menyebabkan kita untung atau kita rugi, tapi Rasulullah SAW juga mewajibkan kepada kita semua untuk berusaha
untuk selalu mencari ridha Allah, selalu mencari rahmat Allah dan menghindari musibah Allah Subhanahu wa taala. Dulu di masa hidupnya Rasulullah terjadi banyak wabah penyakit. Maka kita kenal banyak doa tolak bala, doa tolak wabah penyakit. Salah satunya yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu penyakit juzam, penyakit kusta, penyakit lepra. Yang untuk masyarakat hidup 1400 tahun yang lalu, penyakit kusta atau penyakit lepra itu sangat berbahaya. Jarang orang bisa sembuh dari penyakit itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan kepada para sahabatnya, infiru minal juzami kam firarikum minal asad. Kalian kalau lihat orang yang terkena penyakit kusta atau penyakit lepra, lari dari mereka sebagaimana kalian lari sekencang-kencangnya ketika kalian ketemu dengan seekor singa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan beliau itu sunnatullah, mengikuti sunnatullah, ada usaha. Meskipun beliau tahu hakikatnya menyebabkan seseorang itu kena kusta atau tidak kena kusta bukan karena faktor itu semata, tapi karena faktor Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tetap mewajibkan para sahabatnya untuk berusaha lari kalau ada orang yang terkena kusta. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sudut pandang ilmu agama, apa yang kita alami sekarang, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis politik, krisis keamanan, krisis multidimensional merupakan ujian bagi kita semua dalam bidang akidah. Sehingga banyak orang yang paranoid. Apakah seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Paranoid kita, menjaga jarak, memutus tali silaturahim, atau yang disebut dalam bahasa keren sekarang dengan dehumanisme. Kita enggak mau lagi menjadi human, menjadi manusia. Jaga jarak, tidak mau bersilaturahim, bahkan ke masjid pun tidak nongol. Ada orang yang meninggal dunia, tidak ada lagi melayat, tidak ada lagi takziah, tidak ada lagi sama dia. Ada undangan walimah, kita tidak datang. Apakah seperti itu sikap yang kita ingin tunjukkan? Tidak sama sekali, Rasulullah tidak mengajarkan itu kepada kita. Atau apakah sikap sebagian daripada saudara kita jumawa, petantang, petenteng, atau bahkan sebaliknya mereka sembrono dalam menyikapi hal-hal seperti ini? Tentu juga tidak diajarkan oleh Rasulullah. Secara hakikat semuanya berasal dari Allah. Kita meyakini itu Allahus Samad. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apapun musibah, kejadian, peristiwa yang terjadi kepada diri kalian atau di sekeliling kalian, kata Allah, illa fi kitabin, semuanya sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam catatannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Kata Allah kemudian, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya manusia itu tidak mudah berputus asa kalau dia sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu bima atakum, atau dia jangan jadi jumawa, jangan takabur, jangan petantang petenteng, nantang sana nantang sini, sembrono dalam menghadapi gejala-gejala seperti ini. Ditegur sama Allah. Orang yang terlalu paranoid, yang terlalu takut, ditegur sama Allah. Orang yang terlalu petantang petenteng juga kena tegur sama Allah. Maka kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah memperkenalkan umat Nabi Muhammad ini sebagai umat wasata, umat yang tengah, tidak paranoid dan tidak juga jumawa. Kita berusaha tapi juga kita selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat di dalam Al-Qur'an itu yang menyebut kita ini ummatan wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wasit, kita mengenal dalam bahasa Indonesia namanya wasit. Wasit itu tidak boleh berpihak, tidak boleh paranoid kepada satu kesebelasan, dan juga tidak boleh fanatik kepada kesebelasan yang lain. Tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara kita salah menyikapi. Kenapa? Salah satunya tauhidnya kurang benar. Atau boleh jadi tauhidnya terlalu fanatik buta, bukan karena ilmu.
Orang-orang jumawa itu fanatik buta dalam bertauhid, tidak berdasarkan ilmu. Orang-orang paranoid, ilmu tauhidnya kurang. Terus bagaimana kita menyikapinya? Kita meyakini semua segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang tahu hikmahnya. Dan manusia baru kedapatan kunci jawaban daripada hikmah itu setelah kita melalui semua masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah juga mewajibkan kepada kita ikhtiar, berusaha dengan usaha-usaha yang memungkinkan dilakukan oleh manusia. Maka kalau kita bisa mengkolaborasikan dua hal itu dengan baik, insya Allah ujian ini akan lewat, dan insya Allah ini menjadi batu loncat bagi keimanan kita. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi menguji di antara kita ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik dalam beramal, paling baik dalam bertauhid, paling baik dalam merespon keadaan yang terjadi di sekitarnya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini ada manfaatnya buat kita semua. Alhamdulillah.